Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari obrolan kemarin bahwa hidup ini untuk kembali kepada Tuhan itu Kembali ke Tuhan mutlak baku. Untuk kembali kepada Tuhan itu baku, yang awalnya memang diciptakan oleh Allah itu manusia berawal dari ilahi dan kemudian ilaihi rojiun. Untuk mencapai satu tahapan kepada ilaihi rojiun yang sempurna, kemarin diterangkan bahwa hidup kita ini untuk mencapai kepada Tuhan harus melalui wasilah. Nah, wasilah itu sendiri yang berada pada guru, ya, atau wali, atau kalau zaman dulu nabi, yang pada diri nabi ada rasul. Nah, apa sih sebetulnya wasilah itu? wasilah. Baik, untuk berjalin ke Allah memang mutlak, bukan wajib lagi, mutlak menggunakan wasilah karena tidak mungkin Allah berjalin langsung dengan manusia karena sifat dimensionalnya itu berbeda jauh. Beda pada surat surah 51 ya, tidak mungkin berjalin langsung ya. Nah, wasilah itu seperti kita tahu itu penghantar, penghubung, penyambung atau jembatan ya, atau konduktor atau konektor ya, itu istilah-istilah yang maknanya sama ya, secara eksakta adalah seperti itu. Nah, wasilah itu ada pada Rasul ya, dan Rasul ada pada Nabi, Rasul ada pada wali yang mursyida, Rasul ada pada khalifah ya. Sekali lagi, Rasul itu bukan orang, cuma itu mewujud pada orang ya, bagaimana presiden ya, bukan orang tapi mewujud pada orang atau manusia. Nah, wasilah yang sering kita yang mutlak digunakan dalam berpolitik ini untuk sampai kepada Allah wajib dengan wasilah. Nah, sisi lain saya pernah menyampaikan bahwa Allah yang di ujung aras, di ujung maliki yaumiddin, yang tidak terjangkau secara indrawi, secara fisika, itu menjalin hambanya, merahmati hambanya ya, dengan dua jalan. Satu dengan ilmu, dua dengan cinta ya. Itu walaupun ini lihat banyak artikel bisa masuk ke sana dan yang sudah pernah saya konfirmasikan, dan memang itu nanti kalau ditanya di chat GPT juga ada bunyi gitu. Di sana malah ada cinta, ilmu, cinta dan energi. Makanya energi adalah gabungan antara ilmu dan cinta. Ilmu dan cinta. Di bagian lain pernah saya sampaikan bahwa Allah mencipta segala ini karena cinta. Kemudian gelar atau menjalankan segala ciptaannya dengan cinta. Kemudian makharibun dengan cinta. Nah, cinta yang digambarkan itu sebagai energi ya. Di bagian lain mengatakan cinta adalah wasilah itu adalah isinya energi ya, istilah energi lah. Cuman ungkapannya itu biasanya kan energi fisika, bisa energi elektronik, bisa energi gelombang, ya energi sifatnya apa? Medan magnet ya, energi. Lah, dalam diri manusia ini apa yang alamat atau asosiasi yang bisa dipersamakan dengan energi ya? Yang pertama tadi adalah ilmu dan cinta. Yang kedua apa namanya, premisnya atau faktor-faktornya bahwa
manusia dengan Tuhan itu di samping dengan ilmu dan cinta, ada lagi apa dulu saya pernah menyampaikan itu yang hubungannya dengan ilmu dan cinta, atau hakikat manusia itu adalah kesadaran. Ada kesadaran akal, kesadaran rasa, dan kesadaran ruh. Ruh ini yang tidak serta-merta kita hiraukan, karena selama ini yang dicerdaskan adalah akal, yang tersistem itu, terstruktur itu. Yang kesadaran rasa ada proses pencerdasannya, namun tidak serta-merta tersistem. Nah, yang tidak dihiraukan ada ruh, karena ruh ini yang dicerdaskan juga supaya bisa berjalin dengan Allah, berjalin dengan Tuhan. Nah, kesadaran inilah yang juga isinya sebagai sambungan antara manusia dan Tuhan. Tentunya kesadaran ruh. Nah, tentang wasilah tadi, yang tadi adalah energi, persamaan di kita itu sebenarnya adalah rasa yang bisa dipersamakan dengan energi fisika yang ada konduktor, konektor, kemudian jembatan. Itu di kita adalah rasa, ya. Jadi tadi ilmu dan cinta rasa. Apa? Ada chemistry. Ya, chemistry gampang sekarang sudah hasilnya itu. Cuma asalnya kan namanya cinta, ya, cinta. Nah, cinta itu memang maknanya banyak, ya. Ada cinta apa tak kenal logika, ada cinta adalah pengorbanan, hanya memberi tak harap kembali. Kemudian cinta yang mirip dengan Quran, ada di Quran itu cinta yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rumi. Hapusnya dirimu, musnahnya dirimu, lebur ke dalam diri yang kau cintai. Ini mirip dengan surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman dulu, karena kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang di bahasa tarekat disingkat menjadi fana filah bakok billah. Tapi aslinya ayatnya adalah itu, sandarannya adalah di surat Ar-Rahman itu. Kullu man alaihi, setiap orang itu fana. Setiap orang itu fana, musnah, hangus. Barulah bisa berbakok dengan billah. Wayabko, tadi kata bakok itu adalah wayabko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu adalah dzul jalali wal ikram, sang maha perkasa dan maha mulia, ya. Yang maha perkasa dan maha mulia. Nah, itulah jalinan. Nah, kembali Allah itu hakikatnya intinya energi. Kalau itu disebut energi, intinya daya, kekuatan, pada dasarnya dari awal hingga akhir, karena itu maha rahmat dan maha rahim. Kita bahasan adalah cinta, ya, atau hub. Nah, jadi energi, ya, kalau di kita energi rasa namanya adalah energi cinta. Maka saya pernah buat konten cinta energi paripurna semesta raya. Semesta raya ya segala galanya. Nah, itulah cinta. Nah, cinta seperti apa sih? Nah, kalau bisa diasosiasikan, diperumpamakan, cinta itu mirip air yang menghidupkan energi yang paling sempurna. Itu adalah air, punya daya untuk gerak, punya daya untuk hidup, ya, punya daya untuk menenteramkan atau menyamankan atau memakmurkan, ya, bahasanya itu air. Tidak, kalau misalnya minyak itu nggak bisa makmurkan tumbuhan, nggak bisa mengeluarkan orang, nggak bisa, tapi air bisa, tumbuhan dan biologis dan manusia. Jadi mirip dengan air. Lawannya cinta adalah marah. Kalau marah mirip dengan api. Nah, bagaimana mendapatkan cinta itulah sesuai sifat air. Sifat air itu luar biasa, ya. Nanti kalau diurai orang ahli fisika itu energi air sangat luar biasa, tiada tandingnya itu. Beda dengan energi yang lain. Yang paling sempurna adalah energi air. Berarti mirip dengan cinta, toh?
yang bisa menghidupi, menghidupkan, kemudian memakmurkan, kemudian mensejukkan suasana. Beda dengan api tadi ya, bisa membuat semangat, segar, itulah air. Itulah air. Nah, itu sama dengan cinta itu sebenarnya. Nah, sifat gerak cinta harus kita kenali untuk bisa mendapatkan kita wasilah. Air jelas geraknya selalu maju, nggak ada air mundur ya, maju dan mencari tempat yang lebih rendah. Intinya begitu, air itu geraknya. Air nggak bisa mundur ya, mundur nggak bisa. Kalau misalnya maju terus berimbun besar, sehingga kalau itu ibarat nanti bendungan atau bendungan yang besar itu karena air terus yang bertambah kamu dia mundur. Maka harus kalau tidak kuat penahannya adalah jebol seperti bendungan yang besar itu. Nah, sifat air bergerak ke depan dan mencari tempat yang rendah. Ini mirip dengan cinta. Cinta itu juga ada sifat merendah, merunduk. Orang yang bercinta dan mencintai pasti dia memposisikan dirinya pada posisi yang lebih rendah daripada yang dicintai. Baik cinta asmara sekalipun yang seperti kita rasakan itu pasti ada unsur merendah, mengalah ya, itu ada unsur merendah. Itulah sifat daripada cinta. Jadi untuk bisa mendapatkan energi cinta yang itu menjadi isi dari energi wasilah ya, maka ada sifat yang merendah sehingga hasilnya akan sangat luar biasa. Nah, itu asosiasi atau persamaan untuk mendapat pengertian wasilah itu apa ada energi cinta. Nah, cinta yang seperti apa kita agak sulit ya, karena kita juga hari-hari ini juga sulit mencari cinta ya tahu cuma cinta asmara, padahal ada cinta yang hanya memberi tak harap kembali, cinta yang pengorbanan, cinta yang hangusnya, musnahnya dirimu lebur ke dalam diri yang kau cintai. Itu Jalaluddin Rumi yang sama dengan Quran ya. Tadi saya sebutkan tadi kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di istilah tarekat adalah fana fillah baqa fillah. Jadi untuk mendapatkan cintanya Tuhan harus fanakan diri, hilangkan diri dari mulai menurun, rendah sampai dengan fana, baru bisa mendapatkan cinta. Dan semua nabi, semua rasul dengan Allah juga posisinya seperti itu. Sehingga semua kisah-kisah nabi dalam cinta itu pasti cari yang lebih rendah. Betapa cintanya Khadijah terhadap Rasulullah waktu itu merendah. Betapa cintanya yang tidak kenal ilmu kayak Bilal itu selalu merendah ya. Kalau ilmu kadang-kadang bisa meninggi. Kalau enggak pintar-pintar nggak sabar-sabar karena orang merasa ilmu merasa tinggi, ya itu yang bahaya itu. Nah, yang bahaya itu kalau kita menggunakan ilmu, walaupun ilmu kita jabarkan ada ilmu ada dua, nanti bagian kita jabarkan ilmu ada dua, ilmu zahir, ilmu batin, ilmu lisan, ilmu qalbu. Ilmu lisan hanya argumen, ilmu qalbu adalah isi, itu yang berarti namanya adalah cinta. Berarti sekalipun ilmu ujung-ujungnya ya cinta namanya toh. Cinta dan cinta yang tadi bisa dideskripsikan dengan cara ilmu, yang satu lagi bisa diinstalkan, ditanamkan, dirasakan dalam sistem rasa ada di kita. Jadi wasilah itu intinya adalah cinta. Nah, cinta itu nanti ada tingkatan alam ya, ada di alam ruh, alam kesadaran, di dalam kesadaran rasa dan ruh. Nanti kalau dibagi ada 4, alam jismani, jasad ini yang bisa menjadi pikiran dan rasa, kemudian alam rohani, ya roh itu tadi ya, alam nur aini, lah ini telah cinta. Ketika roh telah mewarnai, mengisi daripada kolbu, maka akan muncul menjadi cinta. Isinya bahagia, serba syukur, serba peneran lah gitu. Nah, itu ibarat air ya. Tanpa khawatir dan sebagainya, baru sampai pada alam yang namanya alam lahut, yang itu alamnya tuh Tuhan. Jadi kalau boleh diringkas ya wasilah cinta mirip air, cari tempat rendah. Jadi kalau ingin mendapatkan cintanya Allah lewat cintanya guru, wali mursyida, guru zahir, guru rohani, itu harus posisi yang lebih rendah dan merendah.
harus rendah, nggak bisa dengan cara yang lain ya. Pengalaman cinta kita saja pasti mengalah dengan yang dicintai, nggak ada kata mau menang, nggak ada. Jadi itulah isi. Jadi pengalaman cinta kita bisa menjadi pelajaran untuk mendapatkan cinta Allah lewat cinta guru, lewat cinta mursyid, lewat cinta Rasul, lewat cinta khalifah, lewat cinta ulil amri minkum yang ada di zaman ini. Itulah sebenarnya kalau Rasul ya cinta, sebenarnya gampangnya. Rasul adalah cinta. Kita banyak buat kisah nanti di Quran, di kitab-kitab bagaimana hubungan cinta Allah dengan Muhammad, Allah dengan Ibrahim dan sebagainya. Saking ini jalinan cinta. Jadi kalau wasilah temukan cinta itu. Kuncinya kalau ingin mendapatkan rasa cinta ya merendah pol sampai fana tiada lagi. Maka untuk cinta kita gambarkan dengan sujud ya. Itu merendahkan akal sehingga lebih tinggi yang kolbunya, hatinya lebih tinggi, dadanya lebih ketunduk kan, dada lebih tinggi, ini rendah ya, ini rendah. Itulah ringkasnya. Jadi kalau bertoriko ya lembutkan hati ya, lembutkan hati, rendahkan hati, lembutkan diri, rendahkan diri untuk mendapatkan airan cinta guru, yang guru sudah bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jembatan untuk sampai kepada Allah adalah mursyid atau wasilah. Jadi wasilah bisa maka jembatan itu sangat sulit sekali, disebut dengan jembatan Sirotol Mustaqim. Saking sulitnya diibaratkan rambut yang dibelah 7. Kalau boleh bilang wasilah yaitu jembatan, yaitu Sirotol Mustaqim, jalan khusus ya, langkah khusus bagi orang-orang yang mustaqim, orang yang istiqomah. Yang paling berat ternyata istiqomah. Nanti di buku-buku tentang wali itu ternyata karomah tertinggi bukan pada keampuhan, tapi justru karomah tertinggi adalah pada istiqomah itu. Disinilah mungkin ketemunya Siratal Mustaqim, dan itulah wasilah, itulah cinta, itulah ibarat air yang selalu menjadi tempat yang rendah. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta, posisikan yang rendah. Itulah gampangnya seperti itu. Dari rasa ya, energi rasa, energi cinta ibarat air, ibarat harus merendah. Itulah untuk menjalani kita saling kepada Tuhan, kembali ke Tuhan lewat tarekoh dengan wasilah yang ibarat air, cinta adalah merendah. Ketemu ya. Mudah-mudahan ini paripurna kita memahami, karena dulu saya pernah kontenkan cinta adalah energi paripurna semesta raya. Intinya kayak itu. Nyambung ya, ketemu ya. Jadi usaha apapun tanpa dengan merendah tidak bisa. Kan air ya. Setinggi apapun usahanya dan sebenarnya menjalankan apa-apa tapi tanpa merendah di hadapan guru, di hadapan wali yang mursyida, itu tidak akan ketemu cintanya Allah, karena cintanya Allah ditimpa pada cinta guru ya. Itulah wasilah ya. Itu kali lagi di thariqah adalah jalan ke Tuhan, adalah satu praktek. Inilah praktek thariqah di thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Hanya saja jangan ikut kami dianggap syirik, sesat dan bid'ah. Demi cinta ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.